Bab 528. Hancurkan sampah. Perubahan mendadak itu membuat semua orang yang hadir kaget, tidak tahu apa yang terjadi. Jack Mang terpana oleh tamparan keras di wajahnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia menutupi pipinya yang sakit dan menatap sepupunya dengan panik. "Saudaraku, ada apa denganmu? Begitu kamu datang ke sini langsung marah." Pria parubaya yang gemuk itu memarahi, "Beraninya kamu berbicara kembali kepadaku? Jika aku tidak memukulmu sampai mati, matamu tidak akan bisa terbuka." Melihatnya dengan marah, dia menamparkan dan ingin memukul lagi, dan beberapa teman yang datang bersama Jack Mang naik untuk memeluknya, dan setelah berbicara hal-hal baik, Jack Mang bersembunyi di belakang mereka dengan gugup. Pria gemuk itu tidak dapat menjangkau Jack Mang, jadi dia harus melepaskan ide itu. Dia berbalik untuk melihat beberapa pelanggan yang menonton kegembiraan, dan bertanya dengan hormat, "Bolehkah saya bertanya kepada Anda, siapa Tuan Kenzi, Tuan Harimurti?" Kenzi meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya Kenzi." Pria itu memandangnya, lalu bergegas mendekat dan menyunggingkan senyum yang menyenangkan. "Tuan Harimurti, maafkan aku, ini salah saya minta maaf untuk manajemen staf yang tidak ketat, saya minta maaf kepada Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda." Kenzi berkata dengan suam-suam kuku. "Bajingan ini, Jack Mang, adalah sepupu jauh Anda, kan?" Mendengar ini, hati Brian Mang bergetar. Tuan Harimurti tiba-tiba mengatakan ini, sepertinya konsekuensinya sangat serius, dia khawatir dia akan terlibat. Dahi Brian Mang langsung mengeluarkan keringat. Meskipun dia tidak tahu identitas seperti apa Kenzi, satu hal yang sangat jelas, pemuda ini, Kenzi, memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Tepat sebelum dia datang, hanya dalam 5 menit, dia berturut-turut menerima beberapa telepon dari pemimpin penting di pemerintahan kota, dan bahkan pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas pekerjaan kesehatan di provinsi, yang menelepon untuk mengajukan pertanyaan, terutama pejabat kota langsung dan bertanya, "Bagaimana Anda membawa tim?" Ada bajingan seperti Jack Mang, yang menggertak pria dan wanita yang menghasilkan banyak uang dan berani menyinggung Tuan Harimurti. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda juga akan diskors untuk ditinjau. Terkunci. Telepon ditutup dengan marah. Saat itu, wajah Brian Mang memutih. Sampai sekarang, agar tidak melibatkan dirinya, Brian Mang tidak punya pilihan selain menangis di depan Kenzi, dan menamparkan wajahnya sendiri. "Tuan Harimurti, tolong tenang dan jangan membesar-besarkan. Saya minta maaf kepada Anda, saya mohon, jangan khawatir tentang itu lagi." Lilia Ruby memandang Kenzi dengan heran, matanya penuh rasa ingin tahu dan bertanya. Dan Jack Mang sudah gemetar ketakutan, dan hanya ada rasa takut di matanya. Bahkan sepupunya yang berpangkat tinggi, Brian Mang, hanya berani menamparkan dirinya dengan keras di depan Kenzi, dan siapa dirinya? Dia sudah mengerti bahwa di depan pemuda itu, dia paling banyak adalah seekor semut, dan bisa diinjak-injak sampai mati olehnya sesuka hati. "Jack Mang, kemarilah." Brian Mang tiba-tiba meraung, penampilannya yang garang yang belum pernah muncul sebelumnya membuat Jack Mang gemetar, dan jiwanya hampir melayang. "Berlututlah untukku dan bersujud pada Tuan Harimurti." Brian Mang bergegas naik dengan marah, menarik Jack Mang keluar dari kerumunan, dan kemudian menendangnya dengan keras, menendang Jack Mang ke titik di mana dia tidak punya pilihan selain tetap berlutut di depannya. Jack Mang tahu di dalam hatinya bahwa pemuda ini pasti seorang pria besar, dan dia pasti akan ditendang dengan keras ketika dia tersinggung hari ini. "Tuan Harimurti, saya salah. Saya mohon, tolong jangan pedulikan saya." Jack Mang hampir menyesali isi perutnya, berlutut di depan Kenzi, meringis, tamparan demi tamparan, terus menamparkan wajahnya. Kenzi tidak ingin memperhatikannya, jadi dia menatapnya dan berkata, "Tidak ada gunanya berlutut untukku. Sudah terlambat untuk memohon padaku sekarang. Orang sial sepertimu, tetap di penjara." Kenzi baru saja selesai berbicara, suara langkah kaki datang, dan dua pria berjas berjalan cepat di ujung lain koridor. "Silakan menyingkir." Kedua pria berjas meminta para penonton untuk menyingkir, dan kemudian menunjukkan dokumen identitas mereka dan berkata, "Kami dari agen inspeksi, dan kami diperintahkan untuk menyelidiki kasus kejahatan tugas. Jack Mang, Anda telah ditangkap." Keduanya pergi bersama,
dan salah satu dari mereka memborgolnya dan dengan kasar merantai Jack Mang. Semua penonton melihat Jack Mang menangis dan dibawa pergi seperti penjahat. Pelayan yang telah diganggu oleh Jack Mang sebelumnya bertepuk tangan dengan gembira. Oke, kamu harus mengunci orang jahat ini. Lihat apakah dia bisa menggertak orang di masa depan. Beberapa pelayan dan staf hotel lainnya juga bertepuk tangan. Jack Mang seperti virus yang sering datang untuk memamerkan kekuatan mereka dan melakukan banyak hal tidak bermoral. Mereka sudah lama ingin menangkapnya. Lilia Ruby merasa sangat lega ketika dia melihat bahwa Jack Mang dibawa pergi. Dia tersenyum dan menatap Kenzie, matanya penuh dengan cahaya yang menawan. Setelah makan, Kenzie dan Lilia Ruby kembali ke rumahnya dan menetap di rumah Harimurtia Ruby. Ujian akan segera datang, dan Lilia Ruby tidak ingin membuang waktu sedikitpun, jadi dia mendesak Kenzie untuk mengeluarkan buku itu dan menggunakan 2 jam di siang hari untuk melakukan pelajaran remedial untuknya. Bahasa asing seperti Jepang dan Prancis tidak perlu ditambah lagi. Kenzie sudah mahir di dalamnya, dan dia tidak punya ide untuk pergi ke luar negeri dalam jangka pendek. Bahkan jika Lilia Ruby merasa bahwa bakat belajar bahasanya sangat tinggi, dia ingin membiarkannya belajar lebih banyak bahasa asing, tetapi Kenzie terlalu malas untuk belajar lebih banyak. Di sisi lain, untuk pengetahuan manajemen bisnis, sejak Kenzie meninggalkan sekolah selama lebih dari 3 bulan, ia telah melewatkan banyak kelas dan harus menebusnya. Untungnya kombinasi antara laki-laki dan perempuan tidak melelahkan untuk belajar. Dengan Lilia Ruby, kakak perempuan senior yang cantik, sebagai guru pengajarnya, belajar bukanlah hal yang tidak nyaman. Keduanya duduk berdampingan dengan buku teks, Lilia Ruby dengan sabar menunjuk dan menjelaskan di sisinya, dan Kenzie mengangguk dari waktu ke waktu, dengan sungguh-sungguh memahami dan mencernanya. Keduanya sedang belajar dengan gembira ketika mereka tiba-tiba mendengar suara abnormal yang mirip dengan aliran udara bertekanan tinggi, yang sepertinya berasal dari kamar mandi di sisi lain ruang tamu. Rusak. Wajah Lilia Ruby berubah, lalu dia segera bangkit dan berlari ke kamar mandi. Kenzie tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia meletakkan buku itu dan mengikutinya untuk melihatnya. Dia baru saja berjalan ke kamar mandi ketika dia melihat seruan Lilia Ruby dan kemudian berlari keluar tanpa berpikir. Seluruh tubuhnya yang lembut dan montok tepat melempar ke dalam pelukan Kenzie. Bab 529. Waktunya singkat, Kenzie harus dimenangkan. Lilia Ruby melemparkan dirinya ke pelukan Kenzie tanpa berpikir, yang pada dasarnya adalah sebuah hal memalukan. Keran di kamar mandi berhamburan kabut, dan terlihat bahwa keran telah merusak segel dan air keran memercik. Beberapa hari yang lalu terjadi kebocoran pipa air, pada saat itu Lilia Ruby buru-buru mengajak tetangga sebelah untuk segera membantu menanganinya. Mungkin tetangga sebelah tidak menyalakan keran sepenuhnya, dan baru 2 hari kemudian keran bocor lagi. Begitu Lilia Ruby berlari ke kamar mandi, wajahnya tertembak oleh percikan air keran. Dalam kondisi terpesona, Lilia Ruby tanpa sadar berlari kembali, tetapi tanpa diduga, dia menabrak lengan Kenzie. Itu sangat berat, dan saya hanya merasa seluruh tubuh saya lunak karena benturan dan kedua payudara sangat sakit. Hati-hati, apakah kepalamu terbentur? Kenzie melingkarkan satu tangan di pinggangnya yang panjang, membebaskan tangan lainnya untuk melihat dahinya. Untungnya, Kenzie mengikutinya. Jika Lilia Ruby tidak menabrak lengannya tepat waktu, dia akan menabrak kusen pintu sekarang dengan panik. Pada saat ini, wajah Lilia Ruby penuh dengan tetesan air, dan dadanya juga basah oleh percikan air keran. Kemeja putih itu melekat erat pada daging, memperlihatkan bentuk payudara yang sangat bangga dan anggun, dan dia bisa melihat jelas bra merah muda yang dia pakai di bawahnya. Lilia Ruby sedikit malu. Pada saat ini, Kenzie hampir dipeluk olehnya, seolah-olah dia sedang memeluknya, dan dia baru saja menabraknya, seolah-olah dia menabrak dinding, sangat tidak nyaman. Dia tersipu dan melepaskan diri dari pelukan Kenzie, menundukkan kepalanya dan meluruskan rambutnya, lalu buru-buru menyelinap pergi dari sisi Kenzie tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenzie tersenyum tak berdaya, benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Siang ini, Kenzie meminjam kunci pas dan peralatan lain dari rumah tetangga, berjongkok di kamar mandi sendirian, dan memperbaiki kebocoran untuk Lilia Ruby. Pada sore hari, Lilia Ruby pergi ke ruang kelas untuk mengajar,
sementara Kenzi tinggal di kamar sendirian dan terus menebus kursus yang hilang. Bagaimanapun, ujian akan dilakukan dalam 2 hari, dan pergi ke ruang kelas juga merupakan tinjauan. Kenzi merasa bahwa daripada pergi ke ruang kelas yang bising dan mendengarkan bualan orang lain, akan lebih baik tinggal di sini sendirian dan belajar lebih efisien. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di ibu kota, Ricky Harimurti, yang berpenampilan hampir sama dengan Kenzi dan menganggap Kenzi sebagai duri di sisinya, menghancurkan cangkir teh dengan marah. Berita kemunculan Kenzi di Wakanda sudah sampai ke telinganya. Sulit bagi Ricky Harimurti untuk membayangkan bahwa Kenzi memiliki nasib yang begitu besar. Dia pikir dia akan dibunuh di tangan para gangster istana Tokyo. Namun, Kenzi dapat melarikan diri kembali ke Wakanda dengan selamat. Yang membuat Ricky Harimurti semakin tak tertahankan adalah ayahnya sudah mengajukan lamaran di pertemuan keluarga, berharap pada hari ulang tahun kakeknya yang ke-80, Kenzi akan kembali ke keluarga Harimurti di ibu kota dan mengenali leluhurnya. Apa yang dimaksud dengan susunan ini? Bukankah jelas bahwa Kenzi akan mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhur, bersamanya, Tuan Ricky Harimurti, untuk bersaing memperebutkan penerus generasi ketiga keluarga Harimurti? Ibu Ricky Harimurti, Camelia Jihan, juga sangat tidak puas dengan lamaran suaminya di pertemuan keluarga. Jika memungkinkan, Camelia Jihan ingin bersatu dengan kekuatan keluarga Jihan dan beberapa kerabat di keluarga Harimurti yang cenderung berpihak ke dirinya untuk menekan dan menahan proposal suaminya. Namun, Camelia Jihan juga tahu betul bahwa hal itu hanya akan berdampak kecil. Sebagian besar keluarga Harimurti akan menerima lamaran suaminya daripada menentangnya. Bagaimanapun, suaminya saat ini, Winji Harimurti, sudah menjadi tulang punggung seluruh keluarga dan bahkan seluruh negara. Sayap suaminya menjadi sangat keras. Tidak lagi sama seperti ketika dia dipaksa oleh keluarga Jihan dan keluarga Harimurti untuk menundukkan kepalanya dan bahkan harus meninggalkan istri dan putranya dan datang untuk menikahinya. Camelia Jihan duduk di sofa dan mengerutkan kening, menutup mata pada kucing Persia yang terus-menerus menggaruk lengannya. Ricky Harimurti melihatnya di matanya, mengetahui bahwa ibunya sedang tidak enak badan. Jadi dia berkata dengan marah, jika ibu masih bimbang dan tidak berani menyerang Kenzi dengan kejam, setelah Kenzi kembali ke rumah Harimurti, tidak akan lama lagi kita berdua akan diinjak-injak olehnya selamanya. Menjadi ibu negara, saya khawatir itu akan sangat terancam. Ricky Harimurti berdiri dengan marah dan berkata, aku tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Bahkan jika ayahku membenciku, aku harus membunuhnya terlebih dahulu. Aku segera menelpon ke sana, harus membunuhnya. Camelia Jihan berkata dengan dingin, omong kosong. Apa gunanya bagimu jika kamu mati dalam perkelahian? Kakekmu masih beberapa bulan lagi dari ulang tahunnya yang ke-80. Pada langkah terakhir, apa yang kamu pikirkan hingga tidak sabar? Apalagi, ada begitu banyak tetua di keluarga Harimurti, mereka mungkin tidak selalu setuju dengan ayahmu. Karena kekuatan ayahmu, jadi tidak mudah untuk menentangnya secara langsung. Saya pikir keluarga Harimurti yang bermartabat di ibu kota tidak ingin melihat anak haram kembali dan mencoreng wajah keluarga. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ricky Harimurti menahan amarahnya, mungkinkah kita hanya bisa melihat anak haram menjadi sedikit demi sedikit jadi orang kepercayaan dan saya dalam masalah serius, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Camelia Jihan mengusir kucing Persia dalam pelukannya, bangkit dan berjalan menuju jendela dari lantai ke langit-langit. Dengarkan ibu, jangan merobek wajah ini kecuali benar-benar diperlukan. Kita harus menangani masalah ini dengan cara bercabang dua. Di sini di ibu kota, ibu akan bersatu dengan kerabat itu untuk mencoba meyakinkan ayahmu. Bahkan jika tidak dapat meyakinkan ayahmu, kita harus meningkatkan perlawanan mereka terhadap ayahmu. Yang terbaik adalah menunda sebanyak mungkin sampai masalah ini selesai. Dan Wakanda, di sana, kita juga harus mulai dengan Kenzi. Terakhir kali ibu pergi ke Wakanda untuk menyelidiki, saya bertemu dengan beberapa teman dari kalangan agama. Saya sengaja belajar bahwa kemampuan orang-orang dalam 3 agama dan 9 aliran tidak boleh diremehkan. Orang-orang aliran kepercayaan dan cendekiawan dapat digunakan oleh kita. Untuk memenangkan mereka, ibu secara khusus menyumbangkan banyak uang untuk memperbaiki kuil untuk kelompok-kelompok agama itu. Jika kita perlu berurusan dengan Kenzi secara diam-diam, mereka tidak akan menolak.
Camelia Jihan mengeluarkan kartu nama dan menoleh ke putranya. Kamu bisa pergi ke Wakanda dan berhubungan dengan orang ini. Bagaimana menghadapi Kenzi, kamu bisa mendiskusikannya dengannya. Hanya ada satu hal yang harus kamu ingat, itu tidak sulit untuk membunuh Kenzi, tetapi jika tidak menjadi ketahuan itu yang sulit. Bukannya ayahmu tidak tahu, kamu memiliki dendam terhadap Kenzi, jadi masalah ini harus dilakukan dengan cepat dan cara yang terukur. Tujuan Anda bukan untuk membunuh Kenzi, tetapi untuk membuat dia kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Anda sebagai tuan muda. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mencoreng reputasinya, atau membiarkan dia mati secara sosial, tujuan Anda akan tercapai. Selama ayahmu dikecewakan oleh Kenzi, aku yakin dia tidak akan membawa bajingan itu pulang dan mencoreng wajahnya.